ya, mending kalian nonton video ini aja. Selamat menyaksikan. Di era digital seperti sekarang, jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting di berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pertukaran data, hingga akses informasi lebih cepat. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung baik menggunakan media kabel maupun nirkabel dengan tujuan untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Dengan adanya jaringan komputer, berbagai perangkat dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara terintegrasi. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan melakukan praktikum secara singkat, yaitu membuat dan menguji kabel jaringan, yaitu kabel strike dan juga kabel cross, yang dimana digunakan untuk jaringan seperti komputer, switch, dan juga router. Selain itu, pada praktikum kali ini juga mencakup konfigurasi access point sebagai penghubung jaringan nirkabel agar perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Melalui video pembelajaran ini kita akan melihat secara langsung bagaimana proses instalasi jaringan dilakukan serta memahami perbedaan fungsi dan penggunaan kabel strike dan cross dan peran access point dalam membangun jaringan nirkabel. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada video pembelajaran ini antara lain yang pertama memahami pengertian dan konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kabel jaringan dan fungsinya. Yang ketiga, mampu membuat dan menguji kabel strike dan kabel cross dengan benar. Dan yang keempat, memahami fungsi serta cara kerja access point dalam jaringan nirkabel. Dan yang terakhir yaitu mampu menerapkan dasar-dasar instalasi jaringan komputer melalui kegiatan praktikum. Dengan tercapainya kompetensi dasar tersebut, diharapkan peserta dapat memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam bidang jaringan komputer. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan membuat kabel cross. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kabel. Yang kedua, LAN tester. Yang ketiga, tang crimping. Yang keempat, keter mini. Dan yang terakhir, konektor. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu buka kulit kabel sepanjang konektor. Menggunakan keter. Setelah itu, susun kabel tersebut sesuai dengan warnanya. Untuk kabel cross itu, ujung A-nya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Setelah kabelnya tersusun sesuai dengan warnanya, kita ratakan ujungnya menggunakan tang crimping. Setelah diratakan, masukkan ke dalam konektor. Setelah dimasukkan, usahakan ujungnya sampai ke depan. Kemudian rapatkan menggunakan tang crimping. Setelah itu, kita lanjut langkah kedua pada ujung B. Kupas kulitnya menggunakan keter. Setelah dikupas,
kita susung kabelnya, di mana warnanya itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat-coklat. Setelah itu dirapikan. Kemudian potong ujungnya menggunakan tang krimping. Setelah itu masukkan ke dalam konektor. Usahakan ujungnya sampai ke depan. Setelah itu, rapatkan menggunakan tang krimping. Nah, langkah terakhir yaitu menguji kabel cross menggunakan LAN tester. Nah, seperti yang kita lihat, hasilnya itu benar sekali, di mana pin 1 dan pin 3 itu letaknya berbeda. Itulah pembuatan kabel cross. Selanjutnya pembuatan kabel strike, di mana alat dan bahannya itu sama, di mana ada tang krimping, ada LAN tester, ada kabel, ada tang kecil, dan juga ada konektor. Nah, langsung saja masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita memotong kabel terlebih dahulu. Nah, setelah kita memotong kedua ujung kabel tersebut, selanjutnya kita memisahkan kabelnya, di mana sesuai dengan urutannya, yaitu urutan pertama ada putih orange, kedua putih hijau biru, ketiga putih biru hijau, dan keempat ada putih coklat-coklat. Nah, setelah kedua ujungnya disatukan dengan warna yang telah ditentukan, sekarang kita merapikannya. Nah, setelah ujung kabel tersebut rapi, kita masukkan ke dalam konektor. Setelah kedua ujung kabel
terpasang konektor, sekarang kita merapatkannya menggunakan tang crimping agar lebih kuat. Nah, oke, baik. Setelah kita membuat kabel strike, kita akan mengujinya apakah praktikum yang telah dilakukan sudah berhasil atau sudah sesuai. Bisa dilihat pada LAN tester ini di mana praktikum yang telah dibuat pada kabel strike itu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nila Ramadhani. Saya Andi Tendrisana Nur Asima Papada. Nah, kita akan melakukan video praktikum mengatur access point, di mana kita akan mengubah password, nama WiFi, dan juga IP address. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu wireless access point dan juga laptop. Berikut video pembahasan praktikumnya. Pertama-tama yaitu adapter access point-nya itu kita sambungkan ke aliran listrik. Lalu kita lihat di sini ada lubang untuk powernya. Nah, kabel ujungnya ini kita masukkan agar terhubung ke listrik. Setelah itu kita nyalakan tombol on. Terdapat indikator lampunya itu menyala. Berarti sudah menyala. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan laptop. Selanjutnya kita menghubungkan perangkat access point ke laptop. Jika sudah terhubung, kita buka ini dan IP F4 default gateway kita salin dan masuk ke browser. Kita membuat password. Selanjutnya kita akan mengubah username di wireless network. Kita ubah. Bila sudah, kita mencari kembali nama IP address-nya itu, nama SSID-nya sudah berubah menjadi Andi Tanel 02. Selanjutnya kita akan masukkan password. Password yang berada di 17397742. Nah, sudah tersambung kembali. Sekarang kita akan mengubah password. Kita akan memasukkan password lamanya. Dan new password. Kasih tahu. Nah, sekarang kita akan ubah IP address-nya. Kita
kita masuk di network dan ubah menjadi static IP. Di sini kita mengubah, kita memberi contoh angka 8 dan save. Kita tunggu beberapa detik. Nah, kita akan login dengan password baru yang telah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini IP address-nya sudah berubah menjadi angka 8, yang pertamanya itu angka 264. Dan SSID-nya sudah berubah nama. Yang pertamanya itu TP-Link Access Point DG52. Nah, setelah itu kita akan mereset untuk mengembalikan. Cara meresetnya itu di sini saya menggunakan pulpen. Nah, di sini ada lubang untuk meresetnya. Kita masukkan ujung pulpen ke dalam lubangnya. Lalu kita tekan. Hingga lampunya berkedip. Tandanya access point ini sudah berhasil di-reset. Nah, jika sudah terreset, username access point kembali berubah dan passwordnya kembali berubah. Baik, itulah praktikum mengenai access point, cara mengubah username, SSID, dan password